Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mai Andalini dengan NIM 2104-2190 jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Adapun capaian mata kuliahnya yaitu menjelaskan tentang peran administrasi negara, yang mana ada indikator yang pertama landasan ideal, yang kedua ada landasan konstitusional, yang ketiga ada landasan operasional. Setiap negara, baik negara itu besar maupun negara itu kecil, memiliki sistem administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi kondisi masing-masing negara tersebut. Administrasi negara di Indonesia khususnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Sebelum itu, adapun pengertian dari landasan ideal adalah ideologi dasar sebuah negara, falsafah bangsa yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi para penyelenggara negara, pemimpin pemerintah, serta segenap rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu landasan konstitusional, pengertiannya adalah konstitusi dasar yang menjadi sebuah pedoman pokok di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan landasan operasional adalah dasar hukum material yang memberikan arah serta menjadi pedoman pengelola dan pemegang kekuasaan dalam sebuah negara. Baik, yang pertama, indikator yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila. Landasan ideal ini bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila, sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Jadi karena itu Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum. Dengan demikian, Pancasila merupakan yang pertama dasar negara Republik Indonesia, yang kedua pandangan hidup bangsa Indonesia, yang ketiga jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yang keempat tujuan yang akan dicapai, dan yang kelima perjanjian luhur rakyat Indonesia tentunya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengalaman dari kelima sila Pancasila yang dibuat secara bulat dan utuh dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar. Adapun indikator yang kedua yaitu landasan konstitusional Undang-Undang Dasar. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan,
batang tubuh dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu Pancasila. Juga mengandung cita-cita dari luhur proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan kekuasaan pemerintah negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi atau tinggi negara serta pemerintah daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Adapun penjabaran dari batang tubuh tersebut secara garis besar berisi: yang pertama, pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintah negara mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 25. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antar negara dengan negara lain, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lainnya. Terdapat dalam pasal 26 sampai dengan pasal 37. Dan yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut, dewasa ini yang masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi: segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Kemudian, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disusun kemudian dan dimuat bersamaan dengan pembukaan dan batang tubuh dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dalam penjelasan umum 1945 memuat undang-undang dasar sebagai dari dasar hukum, pokok-pokok pemikiran dalam pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya, dan Undang-Undang Dasar bersifat substansial dan singkat, serta sistem pemerintah negara yang semuanya merupakan pijakan dasar bagi landasan sistem administrasi negara secara konstitusional. Adapun indikator yang terakhir atau yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara GBHN yang merupakan yang pertama yaitu haluan negara dalam garis-garis besar seperti pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Yang kedua ada pola umum pembangunan nasional. Maksud ditetapkannya GBHN ini adalah memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaannya yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Jadi, maksud dari ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi para pejuang negara dan rakyat Indonesia yang membangun agar dapat diwujudkan keadaannya yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keberhasilan pembangunan nasional sebagai wujud pengalaman Pancasila juga tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Yaitu administrasi negara khususnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara atau GBHN sebagai landasan operasional. Baik, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan
kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.